Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ramzi Raihan Razan Fajar dari jurusan Teknik Sipil, Institut Teknologi Nasional Bandung dengan NRP 22-2020-178. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teknologi survei di teknik sipil atau di bidang konstruksi. Yang saya ambil adalah UAV atau Unmanned Aerial Vehicle. Kita lanjut aja ke PowerPoint yang setelah saya buat. Dan selanjutnya slideshow. Oke. Unmanned Aerial Vehicle, tugas perpetaan Teknik Sipil Institut Teknologi Nasional Bandung. Apa saja yang akan saya bahas di PowerPoint ini? Pertama ada pendahuluan tentang latar belakang UAV ini sendiri. Kedua, cara penggunaannya. Ketiga, manfaat dari UAV ini untuk bidang konstruksi. Keempat, ada kesimpulan dari penggunaan UAV ini. Twing. Pengenalan teknologi survei teknik sipil. UAV itu apa? UAV atau Unmanned Aerial Vehicle atau juga pesawat tanpa awak atau pesawat nirawak atau lebih dikenal oleh masyarakat umum adalah drone adalah merupakan sebuah mesin terbang yang dikendalikan dari jarak jauh oleh seorang pilot ataupun bekerja secara otomatis menggunakan gaya aerodinamika. UAV ini sering digunakan dahulu oleh pihak militer untuk memata-matai suatu daerah yang terjadi konflik. Namun seiring berjalannya waktu dan teknologi, UAV ini juga digunakan untuk kebutuhan teknik sipil atau kebutuhan sipil, terutama di bidang bisnis, logistik, juga industri. Untuk di dunia industri bisnis sendiri, UAV ini telah diterapkan di berbagai pelayanan. Seperti contohnya, pengangkutan barang, lalu pemadam kebakaran hutan, eksplorasi bahan tambang, pemetaan daerah pertanian, dan juga pemetaan daerah industri. Berdasarkan jenisnya, UAV ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu fixed wing, seperti contohnya gambar yang ada di sini, yang menggunakan desain aerodinamika pada sayap dan badannya, sehingga sedikit rumit untuk merancangnya atau merakitnya. Lalu yang kedua ada multicopter. Berbeda dengan fixed wing, multicopter ini menggunakan baling-baling untuk terbang. Nah, multicopter ini juga dibagi menjadi dua jenis, teman-teman. Ada single rudder, di mana yaitu UAV jenis multicopter yang memiliki baling-baling tunggal, seperti halnya helikopter, dan juga multi rudder yang dimana memiliki 3 baling-baling sampai 8 baling-baling untuk terbang. Nah, dari perkembangan zaman dan teknologi dan peminat orang-orang untuk mengirim barang secara cepat, efisien, dan sebagaimananya, pokoknya ingin cepat, sebesar perusahaan Amazon membuka layanan Amazon Prime Air, di mana layanan tersebut adalah pengiriman barang secara cepat, praktis, meminimalisir human error, dan juga mampu menjangkau lokasi-lokasi yang terpencil loh teman-teman. Nah, untuk khususnya di Jawa Barat ya teman-teman, pada tahun 2011, Rizatus Sofianti dari Balai Besar Pertanian mengatakan bahwa UAV dapat membantu pemetaan lahan pertanian di Jawa Barat, karena kita tinggal di Jawa Barat ya. Dan pada tahun 2014, Nindiawati dari Pusat Penelitian Badan Informasi Geospasial mengatakan bahwa metode alternatif pemanfaatan data geospasial untuk pulau-pulau kecil terluar di Indonesia menggunakan UAV pada skala 1:2500. Bahkan teman-teman,
Presiden Joko Widodo, presiden kita saat ini, mengatakan bahwa salah satu program yang akan diwujudkan oleh beliau adalah adanya drone ini untuk alat penjagaan ketahanan, keamanan, dan juga kedaulatan Republik Indonesia. Hal tersebut pernah disampaikan oleh beliau pada tahun 2019 di debat presiden. Mungkin seperti itu latar belakang yang bisa saya sampaikan. Saya akan lanjut ke cara kerjanya. Goyang-goyang. Nah, cara kerja UAV sendiri bekerja dengan cara menangkap aerial data atau data di udara dengan menggunakan sensor yang menghadap ke bawah seperti gambar ini, seperti kamera RGB atau multispektral. Lalu selama proses pengambilan data, objek di atas permukaan tanah diambil beberapa kali dengan sudut yang berbeda, dan setiap gambar atau objek permukaan tanah diberi dengan tanda koordinat seperti di bawah-bawah sini. Ini tuh diberi tanda koordinat, teman-teman. Nah, dari ilustrasi yang telah saya sampaikan, gambar atau objek dari pengambilan data diambil secara multiple atau berulang-ulang kali sehingga dapat digabungkan untuk menghasilkan peta dengan 2 dimensi ataupun 3 dimensi yang akurat dan terperinci, teman-teman. Nah, dari data tersebut yang diambil di lapangan, nantinya pada perangkat yang bernama perangkat lunak fotogrametri dapat dibuat georeference atau elevation model atau juga model 3 dimensi dari suatu area. Peta yang dihasilkan juga dapat diekstrak informasinya tertentu untuk perhitungan luasan, jarak, bahkan sampai volumetriknya. Perhitungan volumetrik, teman-teman. Keren nggak? UAV itu keren banget buat konstruksi, berguna banget. Nah, mungkin dari apa yang saya telah jelaskan, saya bisa mengerucutkan tentang kegunaan UAV ini di masyarakat. Yang pertama, ada sebagai alat topografi. Kedua, ada sebagai alat pengantar barang. Ketiga, sebagai alat angkatan perang. Dan keempat, sebagai pemantau bencana. Pemantau bencana. Di mana, ini tadi saya belum jelasin ya tentang pemantauan bencana. Sebagai halnya, UAV itu kan bentukannya kecil, dia bisa mencapai daerah-daerah ekstrim tertentu gitu. Jadi saat apabila tim SAR atau tim penyelamat tidak bisa, kondisi yang tidak memungkinkan untuk terjun atau melihat keadaan area bencana, UAV ini bisa dikirim ke sana untuk melihat keadaan lapangan yang terjadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke manfaat yang saya ambil, saya kerucutkan manfaat dari UAV ini untuk bidang konstruksi atau pemetaan lahan. Itu contoh seperti UAV jenis multicopter dengan baling-baling 6. Pertama, ada minimnya resiko, di mana drone dapat menggantikan peran manusia dalam proses memastikan keamanan lapangan, ditambah dengan perangkat monitoring, sehingga manajer HSE dapat memantau lapangan secara real-time dan menemukan area yang bermasalah atau harus ditindaklanjuti dengan lebih cepat. Dengan demikian, resiko yang melibatkan manusia dan peralatan berat saat inspeksi di area rawan tersebut dapat ditekan. Dan tentunya minimnya resiko juga berarti keuangan perusahaan yang lebih aman, lebih cuan. Kedua, ada pemetaan yang akurat. Di mana biasanya proses pengambilan data atau pemetaan secara manual itu bisa memakan waktu yang sangat lama gitu. Udah memakan waktu yang lama, membuang-buang biaya, dan juga membutuhkan tenaga manusia yang banyak.
Sebaliknya dengan drone ini, dengan hadirnya teknologi drone ini dapat membantu mempercepat proses ini hingga 60-70% dengan fitur resolusi foto yang tinggi, pengambilan video, dan juga sensor light detection and ranging. Dengan sensor tersebut yang menembakkan sinar laser dan mengukur pantulannya, pemetaan topografi yang sulit dilalui manusia gitu di daerah-daerah yang ekstrimnya dapat teratasi secara efektif, dan pengumpulan data juga lebih mudah dan menghasilkan model dan analisis 3D. 3D, bayangin teman-teman, 3D. Ketiga, ada perkembangan proyek terpantau dengan mudah. Tentunya dong. Pemetaan dengan bantuan drone dapat dibuat secara berulang-ulang sebagai bahan evaluasi untuk tim dan pemantauan lapangan bagi manajer proyek. Drone dapat menampilkan area konstruksi secara lengkap dan memudahkan manajer untuk menemukan area yang bermasalah atau perkembangannya lambat. Jadi proses monitoring ini yang membuat cepat sebuah proyek gitu. Karena biasanya proyek suka ngendat gitu kan. Nah, hasil dari pemantauan drone ini mempercepatnya proyek dari keterlambatan yang seharusnya, dan juga bisa memoney saving si proyek tersebut gitu. Keempat, ada pemantauan produktivitas dan akuntabilitas di lapangan. Penerapan drone di industri konstruksi juga dapat memudahkan manajer untuk memonitoring karyawannya, di mana karyawan yang lambat atau apa bisa ketahuan gitu kerjanya, ataupun bisa memonitoring alat berat, penggunaan alat berat apakah semestinya atau tidak. Nah, dengan demikian juga manajer tidak harus melakukan inspeksi ke lapangan secara langsung, jadi mengatasi waktu yang lebih efisien gitu teman-teman. Kelima, ada marketing konstruksi yang efektif, di mana foto dan video adalah opsi terbaik untuk memperlihatkan proyek. Biasanya perusahaan memilih pengambilan foto dan video melalui helikopter, namun dengan penggunaan helikopter yang biayanya sangat mahal dan juga resolusi dari foto ataupun video yang dihasilkan belum tentu akurat dan kualitasnya kurang bagus atau kurang baik, maka dengan UAV ini bisa membantu pada proyek ini pengambilan dan foto dan video lebih efisien, kualitasnya lebih bagus, fleksibilitasnya lebih terasa, waktu dan keamanannya lebih aman gitu teman-teman. Apalagi untuk para stakeholder juga bisa dimanjakan dengan perkembangan proyek yang bisa mereka lihat secara visual tanpa harus terjun langsung ke area proyek tersebut. Mungkin segitu sih manfaat yang saya ambil tentang UAV di bidang konstruksi. Namun menurut saya sendiri ada juga kekurangan dari penggunaan UAV ini, di mana UAV itu memakan waktu pengamatan yang tidak lama, hanya sebentar karena bahan bakarnya yang boros. Dan juga menurut saya satu lagi, UAV ini rawan rusak karena bentuknya yang kecil. Kalau dia terjatuh atau tersangkut, dia langsung rusak biasanya. Gitu teman-teman. Oke, selanjutnya. Wih, muter-muter. Are you ready? Kesimpulannya, teman-teman. Kesimpulannya, penggunaan UAV atau juga drone untuk konstruksi membawa banyak manfaat tentunya, terutama dalam segi keamanan, biaya, dan waktu tentunya. Nah, data-data yang diambil drone atau UAV sangatlah menunjang efektivitas proyek. Jadi penggunaan UAV di bidang konstruksi sangatlah membantu. Nah, mungkin kesimpulan yang saya bisa sampaikan seperti itu. Terima kasih telah mendengarkan dan mungkin ada manfaat dari
apa yang saya telah sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.